jenengan memang kalau toh pingin sekali lebih cepat sistem kita dari atas turun ke bawah, tidak ke bawah ke caranya betul makrifat lewat rasa. Ini tidak dibutuhkan ilmu-ilmu apapun, ilmu-ilmu harus pandai baca Quran, ndak usah, al-hadis, as-sunnah, nggak usah, harus paham ilmu fikih. Gampangan ngomong ilmu syariat kita itu walaupun nol, nggak tahu apa-apa, nggak butuh itu. Prakteknya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yadhkuruna kang menjaga zikirnya baik kiaman ketika saat berdiri wa qu'udan dan ketika beliau duduk wa ala junubihim dan atau dalam keadaan kondisi kita itu berbaring. Substansi makhluk syahid dalam ayat itu adalah yadhkurunallaha, berzikir. Maksud berzikir di sini tidak harus miturut makom syariah dan juga tidak harus miturut makom thariqah. Berzikir di sini yang dimaksud adalah dalam hati ini ada satu kesadaran bahwasanya apapun yang muncul dan timbul baik yang ada kaitannya dengan kita ataupun terhadap makhluk yang lain, hati jenengan harus selalu menumbuhkan rasa keimanan bahwasanya yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, yang menggerakkan, yang memperjalankan, yang memperperankan semua makhluk itu adalah Allah. Dan Allahnya tidak jauh terhadap diri kita. Wadzahiru wal batin, kita kalau bicara tentang Allah yang dimaksud ini bukan isim, bukan sifat, dan pula bukan zat hidup, tetapi yang dimaksud yadhkurunallaha ini adalah ana. Yang ana itu lahir dari maksud laisa kamislihi syai'un, dan itu akan muncul secara otomatis dalam hati jenengan setelah faktulu anfusakum, setelah apa yang didawuhkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 54, kisah Nabi Musa dengan para kaumnya, di mana beliau berkata kepada kaumnya,
Ya qaumi, he kaumku. Nabi Musa itu menunggui umat itu 1000 tahun, Pak, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Kalau Kanjeng Nabi hanya berapa? Nggak ada 100 toh? Hanya 63 tahun. Tapi diteruskan oleh tabi'ina sholihin, entah dari unsur nasab, entah dari unsur sohib, yang jelas diteruskan sampai sekarang 14 abad. Berarti lebih banyak Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Beliau itu dawuh berkata terhadap kaumnya, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu itu telah mendolimi dirimu sendiri. Ini ayat ini Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu makhluk syahid dari sisi hakikatnya bahaya, nggak bisa paham. Kalau kita terjemahkan dari muhakamah nggak akan paham. Ternyata yang dimaksud innakum dolamtum anfusakum ini adalah mendolimi dirinya hidup. Sama dengan mendolimi Allah. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijlah, mengadakan selain kami selihi dalam kita itu sebagai Tuhan. Al-ijla, Pak, di sini ada yang mengartikan sapi atau anak sapi. Anak sapi kalau dibiarkan nanti menjadi sapi. Makanya bulan Dzulhijjah disembelih, Pak, sembelih buat kurban. Kebanyakan kita umat Islam itu menyembelih sapi secara fisik, tapi sapi yang di dalam hati, mohon maaf, umat Islam enggak paham. Kecuali jenengan kali kula niki sebagai santunya Mbah Yai dipahamkan hukum hakikat. Ternyata yang disebut al-ijlah adalah masiwallah, perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk dalam hati. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara, janganlah kau jadikan selain Allah itu dalam hatimu. Bentuknya kaum itu gimana? Contoh ngeten, apa yang ada di dalam diri saya, Allah sejatinya, yaitu yang tidak bisa kami sebut, itu saya aku. Apa baju sifat wujudnya Allah, itu saya aku. Contoh kalam, dalam hatiku ada satu iman rasa kalau saya yang berkalam. Ini maksudnya saya telah mendolimi diri saya. Itu sama halnya mendolimi Gusti Allah. Tak rampas sifat Allah itu. Dalam diri saya merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Itu termasuk pendoliman saya. Bapak Ibu, ini akan terjangkit terhadap seluruh umat manusia, terjangkit pada seluruh umat manusia kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah
yang tidak bisa kuplesetkan, kata iblis, yaitu hamba sebagian di antara minhum mukhlasin, yang jenengan pilih. Siapa hamba yang dipilih Allah? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 17:18. Dialah mereka golongan yang ketika saat ajaran hakikat yang disampaikan ini dia dengarkan dan dia terima dalam hati, lalu dia ikuti, dia amalkan. Lah inilah Pak, golongan yang tidak bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu dalam diri kita. Awalnya kita kena awalnya, tapi berhubung kita mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid, di situ mulai paham. Akhirnya kita akui kalau kita selama ini pendosa pada Allah, ruhaniyah kita, hati kita. Oleh sebab itu, hei kaumku, lekas bertobatlah. Caranya bagaimana? Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bahasa lugat muradnya begitu. Lah niki nek boten kalau tidak diurai faktulu anfusakum, semua manusia habis ngaji pulang langsung bunuh diri. Bukan itu maksudnya. Faktulu podo, membunuhlah kamu sekalian anfusakum, pada dirimu sendiri. Ternyata apa Bapak Ibu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah tindakan dalam hati kita melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Otomatis caranya, jalannya adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Tinggalkan pengakuan-pengakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu. Sebab sejatine makhluk asline itu adalah la haula wala quwata. Saged bisa dipaham Pak nggih? Nggih. Aku yakin karena sampean sudah bermodalkan pengetahuan makrifat dari Mbah Yai, jadi saya enak tinggal mentaukiti aja. Pokoknya paling enak saya ngaji di Bondowoso Pak, Siti Bondo. Karena beliau adalah santrinya Mbah Yai, jadi kula tinggal nambahi ngoten mawon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, bisanya kita yakfur bittaughut, tinggalkan iman rasa kalau kita yang melakukan. Kembali lagi kepada ayat surat Ali Imran 191 tadi, alladzina yadhkuruna, jenengan kita semuanya ketika saat baik berdiri, duduk atau berbaring, hati selalu berzikir. Fungsi dari sirul asrar, zikir yang sudah tidak mengucap, sudah tidak isim nama, sifat sudah tidak, tapi di situ adalah su'aul basirah, menumbuhkan rasa kesadaran kalau hidup dalam diri kita itu sejatine wujude Gusti Allah. Akhirnya kalau sudah di situ jenengan berhak Allah dohir wujude jenengan kali kula niki. Wujud jenengan nyata tak? Nyata. Inilah maksud sifat wajib Allah wahdaniyah, makna sawiji. Makanya
seluruh dunia manusia yang jumlahnya triliunan itu nggak ada yang sama. Kita wujudnya ada yang sama? Nggak ada. Sekalipun itu saudara kembar, nggak ada yang sama. Wahdaniyah, makna tunggal, yaitu ini khusus bagi jenengan yang sudah duduk di akad baru boleh Pak. Kalau ndak di situ nggak bisa, batal hukumnya. Contoh, mohon maaf nggih, agak terlalu tajam nggih. Siapa yang mengatakan aku Allah? Merekalah yang sudah faktulu anfusakum, sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya. Baru sah munculnya hal itu, baru sah. Yang tidak sah itu kan masih di dalam muncul keakuan diri makhluk itu. Makanya mengapa di dalam surat Toha itu dikatakan innani anallah, ditegaskan yang berkata innani itu adalah Allahnya. Itu menegaskan bahwasanya siapapun kita tatkala masih muncul selain wujud Allah dalam diri kita, berarti masih pengakuan-pengakuan, maka nggak boleh. Mungkin gini Pak, kalau ibaratkan gini, kita masyarakat umum, tatkala kita pakai mobil terus di depan kita lampu merah, kita terjang aja, ini pelanggaran, nggak boleh, karena belum punya kewenangan. Berhubung jenengan presiden, angsal mboten? Boleh. Karena makom jenengan sudah di situ. Makom kefanaan selain Allah sudah. Artinya, apakah Allah itu terikat atau diikat dengan hukum? Dan atau apakah hukum kita manusia bisa mengikat terhadap Allah? Nggak bisa. Allah bersifat jaiz, wenang. In arada syai'an ayyaku lalahu kun, lah sudah. Lah, untuk menumbuhkan hati kita semakin lama semakin besar rasa mahabbah kepada Allah, kita harus ikuti. Seperti apa Kanjeng Nabi, jalankan. Kanjeng Nabi sudah menteladankan terhadap kita, ya kita ikuti. Termasuk salah satu di dalam ayat itu, ketika kita berdiri atau kita duduk atau kita berbaring, hati harus selalu menjunjung tinggi faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, memegang teguh tali Allah itu. Mana tali Allah? Dzikir. Mana yang dimaksud dzikir? Adalah dalam hati ada rasa kesadaran keimanan bahwasanya hidup itu wujudnya Allah yang dalam diri kita atau di luar diri kita. Ini sebatas ilmu loh Pak nggih. Jenengan praktek nih, cara prakteknya gini Pak. Tapi sampean gak oleh protes nanti, gak oleh takut. Gak oleh protes, juga gak boleh takut. Ketika jenengan berdiri atau duduk atau berbaring, udah. Akal ini lepaskan urusan dunia.
nggak usah nyebut-nyebut, nggak usah. Terus hati jenengan bersamaan didorong dengan hati jenengan, lepaskan keakuan diri kita sebagai makhluk. Artinya anggap sudah tidak ada kita. Udah, ikuti di situ adanya hidup dalam diri jenengan, yakinkan, tancapkan kalau itu wujudnya Allah. Nanti jenengan dalam hati jenengan maknyes, udah, sampai nanti akan dimasukkan alam gelap atau alam terang, jangan takut, udah ikuti aja. Allah memperjalankan itu, Isra, Mi'raj jenengan ikuti aja, jangan takut mati loh Pak ya, jangan takut. Jikalau mati ya sudah waktunya, nggak balik maksudnya. Lah memang kita iman toh, idza jaa ajaluhum, ketika itu datang kan nggak bisa diundurkan, nggak bisa dijukan toh. Lo untung lo kita mati dalam keadaan zuhud, khalwat itu. Selalu berzikir. Tanamkan rasa dalam diri jenengan bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu adalah wujudnya Allah. Maksud saya biar dalam hati sampean muncul tertanam akunya Allah. Ini bahaya loh Pak kalau didengarkan orang syariat. Tapi berhubung saya sudah istilah teken lanjut, jenengan harus lanjut. Saya sendiri sudah tidak melihat resiko di depan saya Pak. Andai kata saya masuk penjara lagi, dituduh mboten napa-napa, mboten napa-napa. Lah nek kula lanjut jenengan melok lanjut. Lah nek kula lanjut jenengan gak lanjut, terus kula lanjut dhewe. Terus ngajine ambek sapa? Wong Mbah Yai mawon sampak sedo, gitu. Lah iya, Mbah Yai mawon ngajarkan ini sampak sedo. Saya juga harus mengikuti. Sampai kapanpun ya harus saya sampaikan. Walaupun resiko di situ, walau karihal musyrikun, walau dibenci oleh seluruh dunia, nggak ada masalah. Dan itu mungkin lebih baik ku terima daripada ku puja, daripada saya dipuja. Lebih baik saya dibenci daripada saya dipuja. Karena pujaan itu tempatnya hanya pada Allah, pada Allah. Bon. Baik ketika jenengan berdiri dalam keadaan sholat atau kerja, atau duduk dalam keadaan duduk jenengan, entah duduknya sholat atau di luar aktivitas sholat atau berbaring, udah lakukan cara yang saya katakan tadi. Itulah maksud faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, berarti lepaskanlah rasa keimanan kalau kita yang melakukan, kalau kita yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Sebab ya itulah maksudnya nafsu, inna nafsa la amaratum bisu, yaitu nafsu, yaitu pengakuan diri yang bisa ini bisa itu, yaitu sejati di nafsu. Bukan yang dikatakan hukum syariat nafsu itu yang itu jasadmu, kamu punya kehendak untuk maksiat, bukan itu saja nafsu itu. Oh, nafsu kita itu punya karep untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, bahkan haji, baca Quran. Manakala kehendak itu dalam hati kita masih muncul taholli, keakuan diri makhluk yang bergendak, itulah sejatinya nafsu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan jihadu, kita menghadapi jihadul akbar Pak. Jihad perang yang besar adalah merangi hawa. Ya ini
keakuan diri. Pun jenengan sudah kenal, sudah tahu siapa sebetulnya nafsu itu. Setelah itu baru jenengan perangi, baru bisa menang. Orang perang menang atau kalah itu tergantung tahu musuhnya atau tidak. Iya, tahu atau tidak kita musuh kita. Itu letak kekalahan dan kemenangan. Kita akan menang manakala kita tahu di depan kita adalah musuh kita. Illa ma rohima rabbi, tapi ada kehendak atau nafsu yang dirahmati. Mana kehendak atau nafsu yang dirahmati? Yaitu tadi ana urip, ananya Allah, itu maksudnya. Jadi untuk menumbuhkan semakin lama jenengan cintanya semakin besar pada Allah, kuncinya ada di zikir. Zikir yang kami maksud adalah sirul asrar, untuk mencapai fana'ud zikri, dari la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Kuncinya ada di situ, Pak. Jadi kita tidak terikat dengan waktu, terikat dengan ibadah. Artinya segala ibadah apapun bisa jenengan jadikan sebagai fasilitas untuk selalu menanamkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu, ada makalah dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam iku gini, Pak. Segala ibadah itu musproh. Apa ya musproh? Bahasa Maduranya tidak berguna itu loh. Tak guna. Al-a'malu suwarun qaimatun. Itu laksana patung yang tidak bisa apa-apa. Berarti nggak bermanfaat. Sebab apa? Sebab nggak ada ruhnya. Patung itu nggak ada ruhnya. Istilah bahasa jasmani kita patung, Pak, ya, nggak ada rohnya. Ya, kalau kita biarkan semakin lama semakin berbau, gitu, nggak ada manfaatnya. Mana amaliyah, ibadah yang tidak berguna di mata Allah indallah. Itulah ibadah amaliyah yang tidak bernyawa. Apa nyawanya? Ruhnya amal ibadah itu. Wa arwahuha, itulah wujudu siril ikhlas fiha indalem amal. Ruhnya amal adalah rahasianya ikhlas. Apa yang dimaksud siril ikhlas? Itu adalah cahaya makrifat. Bagaimana mungkin cahaya makrifat dalam hati jenengan untuk menuju ana itu bisa terjadi lawang cahaya makrifat bersumber dari zikir. Lawang kita tidak berzikir. Bagaimana ada cahaya makrifat dalam hati kita? Nggak bisa. Akhirnya jangan heran, Pak, kalau kita itu waktu ngibadah masih ada keinginan selain Allah. Pak, korban sapi untuk apa, Pak? Oh, besok ini pahala buat tumpaan kalau kuat sirotol mustaqim. Kan masih makhluk itu, Pak, ya. Surga kan masih makhluk. Masih makhluk. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat gitu, kami terhadap saudara saya baik yang ada di syariah maupun di thariqah. Tidak, saya tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan, tidak. Saya bermaksud untuk bagaimana kita ningkat gitu loh ya. Ningkat.
Enggak itu saja. Ibadah kita biar di mata Allah itu ternilai. Artinya karena zikir yang sudah jenengan tanamkan di dalam hati itulah nanti akan menumbuhkan rasa pelepasan diri. Jadi ikhlas itu di situ. Kita tidak merasa kita yang melakukan, tapi yang melakukan semua adalah Allah dalam diri kita. Lah inilah yang akan menumbuhkan cahaya ma'rifat. Inilah yang dimaksud sirul ikhlas, rahasianya ikhlas. Ya ini, dengan begitu maka kegelapan yang ada di dalam hati kita oleh karena cahaya datang saknaliko seketika itu hilang. Terus yang nyata siapa? Ana. Akunya Allah. Lah artinya Bapak, setiap kali ibadah apapun akan ternilai di mata Allah, akan disebut sebagai ibadatun makbulatun, manakala ketika beribadah ruhaniyah jenengan iku makrifat dateng, makrifat pada Allah yang nyata, yang wujud itu hanya Allahnya. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Kita umat Islam umumnya tidak seperti itu. Ucapannya memang seperti itu, tapi buktinya enggak. Kita menghadapnya itu tidak wajiyah. Menghadap apa? Lilladzi fatoros samawati wal, isinya samawat dan ard. Makanya jangan heran kalau kita sholat Allahu Akbar ingat wedhus, kambing, sapi. Jangan heran, itu kan isinya langit dan bumi toh Pak ya. Samawat, berarti samawat itu urusan akhirat. Kita ingat surga, ingat pahala dan lain sebagainya. Kita itu wajah ruh kita ngademnya ke situ. Padahal Nabi Ibrahim tidak seperti itu, harus wajihiyah. Jikalau miturut ayat ini itu, jikalau apabila ada istifham, pertanyaan gini atau syarat, jikalau betul-betul wajah ruhmu itu menghadap wajihiyah, maka ditutup ayatnya wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah. Artinya kesucian Allah dalam keahatan murni. Dirinya Nabi Ibrahim sudah nggak ada, tinggal anak Allah. Kalau dijelaskan secara dohir loh, ini memang bahaya. Dijelaskan secara dohir kepada golongan makom yang ada di bahaya Pak. Aku Allah bahaya. Biarlah itu ada di dalam hati jenengan secara syariat lesan, cukup kita ngomong sesuai dengan hukum syariat. Satu contoh, ibu ditanya, Bu, jenengan sing belanjani sinten, yang kasih belanja siapa? Tidak ngomong suami, tapi Allah. Allah minta belanjanya. Jangan gitu. Tapi nggak salah loh Pak, karena kebenaran di dalam sampai keluarkan. Tapi ini bahaya manakala ditangkap oleh makom makom umum, bahaya. Tapi nek jenengan sing menerima cocok tepat itu, Masya Allah. Ya sekali-kali lah gitu.
Pak Bapak siapa yang masakkan jenengan? Jelas Allah. Mana wujudnya itu? Lah, Allah dohir, Allah itu. Loh, wes bingung. Kita golongan bingung. Akhirnya muncullah apa namanya mukhotob atau lakop. Kita dituduh sesat. Kita dituduh menyekutukan Allah dengan yang lain. Biar enggak terlalu banyak ombak badai, cukup di dalam hati. Bapak Ibu hadirin, niki anu lho Pak, pembahasan iki mang mutlak lho Pak ya. Mutlak ini tadi, mutlak. Loh, harus. Dan tadi saya katakan, wis biarlah saya dibenci orang, disesatkan orang, saya jalan terus. Jenengan kalau mboten maksa, jalan monggo, gak jalan gak, ya monggo. Nek gak jalan, ya aku gak kesini lagi itu toh. Saya teringat dengan kalimat jangan takut. Apa yang di depanmu itu duri atau kerikil tajam. Karena ingat, mohon maaf, keadaan iman umat manusia, khususnya umat Islam, belum ihsan. Belum ihsan. Masih mengatakan Allah itu jauh. Apa yang ngecat Lombok sana, lah gitu toh. Sambil telunjuknya ke padahal Allah di dalam dirinya sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau umatmu bertanya, hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan inni fa inni qaribun. Saya dekat. Lah, Allah dekat buat golongan yang mana? Ya golongan jenengan yang sudah masuk di la ilaha illa anta sampai ila ana lebih-lebih. Sehingga kemanapun jenengan pergi dan apapun aktivitas yang jenengan hadapi, jenengan pasti di dalam hati terasa selalu dilayani oleh Allah. Itu tanda mahabbah jenengan semakin besar, semakin besar. Terus miturut surat Al-An'am ayat 79 tadi terkait kisah Nabi Ibrahim, jikalau ini wajah tunya itu menghadap samawati wal ard, berarti mafhum mukhalafah dari ayat itu apa? Wa ana minal musyrikin, jadinya gitu. Manafinya nggak ada. Wa ana, dan saya iku minal musyrikin, termasuk golongan orang yang masih menyekutukan datang Allah. Buktinya dalam hatiku masih ada selain Allah. Ini miturut kajian tauhid antawa ana, Pak. Ini pun salah paham. Dan kita harus menyempurnakan keislaman kita di dalam hakikat sampai makrifat. Wajib Pak, miturut ulama-ulama akhirat wajib. Sebab Islam itu dibangun dari syariat thariqat, hakikat dan makrifat. Udkhulu fisilmi kafah, kesempurnaan Islam di situ. Kalau ini sudah sempurna, maka ayatnya inilah yang menjelaskan, mentaukiti tentang makrifat. Apa? Kalau sudah sempurna makrifat jenengan, wala tatabi'u, ini perintah Allah, wala tatabi'u lan ojo podo manut, dan janganlah kau mengikuti khutuwati syaiton, terhadap bisikan nafsu dalam hatimu. Apa bisikan nafsu? Allati yuwaswisu fi sudurin nas. Lah, jenengan disuruh untuk melalaikan Allah. Makan harus lalai, kali itu Allah yang berperan. Kita disuruh ngakui,
yang kasih belanja kita dipaksa untuk beriman, yang memberikan belanja adalah suami. Yang memasakkan kita dipaksa beriman, yang memasakkan itu sumbernya dari istri. Niki mohon maaf, jangan kau mengikuti ajak-ajaknya iblis atau nafsu dalam diri kita. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Sebab apa kita tidak boleh mengikuti bisikan nafsu di situ? Sebab innahu sak temene setan nafsu lakum kedui sira kabeh iku aduwun, mungsuh mubinun kang nyoto. Sekarang kita ketika saat proses pengenalan nafsu ya dan memerangi, berarti nafsu statusnya menjadi mungsuh. Tapi kalau nanti kita sudah dikatakan Allah sudah sampai ke musyahadah, bukan musuh lagi, Pak. Teman untuk berrahmat pada Allah. Lho niku lho, sampai mati yo tetap ngiting kita. Bukti nih, kita haus, dalam hati ada nafsu keinginan untuk minum. Kita lapar, makan. Kita setiap hari ada keinginan berangkat kerja. Nah, itu kan nafsu semuanya, nafsu. Lah berhubung nafsu itu sudah tidak jadi musuh Anda, bahkan menjadi teman, gitu. Akhirnya semuanya kita ajak untuk ngabdi kepada Allah. Tapi ingat, sepanjang sejarah iblis ora gelem sujud. Baik ketika saat Nabi Adam masih hidup ataupun sudah mati. Artinya nafsu itu walaupun sejinak apapun, tetap kita harus waspada. Itu teman kita. Ingat, ada istilah teman dalam selimut. Intinya ayat itu kita harus selalu waspada. Cara untuk waspada, ikuti Rasulullah dan pengikut setia Rasulullah. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha. Dialah mereka yang selalu berzikir, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika ketika berbaring pun. Kuncinya itu untuk bisa menumbuhkan rasa bertambah cinta kita pada Allah. Nanti kan beda, Pak, kalau sudah menjadi kekasihnya, bukan kewajiban yang kita lakukan, karena kewajiban enggak. Anda bukti kalau istri kita itu cinta, suami kita cinta, mohon maaf, bukan memberikan layanan atau memberikan kewajiban. Itu kewajiban, enggak. Udah, di situ sudah tidak terhukumi apapun. Ya udah, kebutuhan. Nah, wis. Jadi jenengan sholat sudah tidak karena perintah, sudah tidak karena kewajiban, karena memang ya sudah seia sekata, kebutuhan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud liya'budullaha. Kita akan masuk ke liya'budullaha, memang kebutuhan, bukan kewajiban. Tapi nek miturut makom kita yang masih ya kewajiban. Ngaten lah. Tinggal kita makom di mana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya tidak sama dengan tahun-tahun kemarin, Pak. Mohon maaf. Dalam durasi tausiah itu saya paling tidak hanya 1 jam, mohon maaf. Tidak bisa seperti yang dulu-dulu. Cuman tambahan nih tanya jawab ini mungkin bisa lebih dari satu jam. Ya, saya ngikuti aja di situ. Ternyata lebih enak kita bicara ketika saat
tanya jawab. Jadi nggak monolog, tadi penak. Kesimpulannya ngeten Pak, materi pada malam hari ini secara otomatis akan tumbuh mahabbah semakin besar manakala kita selalu merapat kepada Allah. Sebab siapapun yang berjalan semakin lama ke arah barat, otomatis semakin jauh arah timur yang ditinggal. Tondone ngeten, jenengan nanti hati tidak mudah kena gebyare isine dunya, walaupun secara jasmani jenengan mewah dengan dunia. Okay. Itu tidak akan mempengaruhi hati jenengan untuk berkamuflase dengan Allah, untuk gini Pak, karena nggak ada bedanya loh Pak ya. Bukan gini loh ya, gini, nggak ada bedanya. Tapi bukan dua loh ini ya. Inilah akad yang gue maksud ya. Jadi yang perlu kami tekankan di sini untuk meraih rasa mahabbah, cinta hanya pada Allah, kuncinya di dzikir. Di dzikir. Cara prakteknya ya seperti tadi. Udah lepaskan akal dengan urusan dunia, hati juga bersamaan dengan melepas akal urusan dunia, pelepasan keakuan diri makhluk yang punya ini bisa itu, lepas. Di situ nanti dengan sendirinya akan muncul akunya Allah hidup itu. Udah, jenengan kalau sudah di sini lalai dengan urusan anak, istri dan lain sebagainya, biarkan. Istilah jenengan jadab di makom khos atau jadab di makom di makom khawasul khawas, biarkan. Itu pilihan Allah sudah. Udah ikuti aja, biarin. Sampai di mana Allah memperjalankan sampai memi'rotkan itu. Kalau waktu, apakah itu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun, sudah ada di situ terus, ya sudah, jenengan nggak boleh protes. Nggak bisa Pak jenengan protes kalau sudah di situ, nggak bisa. Justru jenengan tidak akan pernah mau keluar dari situ nanti. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang belum pernah merasakan hal ini. Bahasanya gak gendeng gitu. Sebab tetangga saya belajar itu, praktek itu, jadinya gila. Ingat, mungkin bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 3. Mereka-mereka yang tidak suka bertemu Allah, bagaimana? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka punya strategi Pak, supaya kita tidak masuk ke wilayah ahad. Apa? Dihidangkanlah kesenangan dunia, supaya hati jenengan ini bercinta, berkasih mesra dengan itu. Kalau sudah masuk di situ ayatnya alal akhirah, pasti jenengan semakin jauh pada Allah. Bahasa syariat semakin jauh terhadap alam akhirat. Gak mikir nih urusan akhirat, tapi mikir nih urusan tuh bahasa syariat. Bahasa hakikat jenengan semakin jauh, rohaniah kita semakin jauh pada Allah. Kalau ini tidak bisa Pak, mereka lakukan. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Jenengan dihalang-halangi berbagai cara, modus, bahasa apapun, termasuk ojo itu sesat.
jangan ngaji itu Bapak Ibu, saya maklumi karena belum paham. Siapapun jenengan kali kula kalau belum paham mesti gitu. Akhirnya muncul rasa mamang. Ditambah lagi orang-orang yang menguatkan jenengan, jangan, itu sesat itu. Kanjeng Nabi nggak pernah dulu itu, mana hadisnya yang mengatakan Rasulullah mengajarkan tentang hakikat ma'rifat? Nggak ada. Mohon maaf Pak nih. Sebelum kita masuk ke hadis kan kita harus cari dulu dalam Al-Quran gitu. Kalau kita bicara Rasulullah tidak pernah menyampaikan bagaimana status surat Al-Ikhlas ayat 1 tentang Ahad, jelaskan Muhammad, katakan Muhammad Allah itu adalah Esa. Maksudnya jelaskan Esa itu yang bagaimana. Wah, ini prosesnya panjang Pak. Akhirnya ada pendidikan tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. Semuanya ada dalam Al-Quran. Loh, apakah itu enggak termasuk dengan adanya ayat yang muncul itu? Tidak. Apakah tidak termasuk menunjukkan bahwasannya Rasulullah menyampaikan juga? Kalau kita melihat dari maksud dari Al-Anbiya 25 aja sudah jelas. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban wahyuku inti ini untuk kau sampaikan terhadap umatmu. Mana isi maksud la ilaha illa ana ini? Kalau ingat waktu dulu kalau ngaji tafsir Jalalain, kalau sampai terhadap ila ana bablas. Yes, biasalah Pak, di dalam syariat kan gitu, nggak ada kapasitas untuk menjelaskan itu, ya mesti mawon, ya wis la ilaha illa ana bablas. Boten mendetail ini karena memang bukan kapasitasnya. Mengapa harus saya sampaikan hal itu? Supaya apa? Fa'budun, nyembahnya biar benar. Ini wajhatu wajhiyah, bukan ini wajhatu samawati wal ard. Biar enggak seperti itu. Nah, sebelum ayat Al-An'am ayat ini wajah tu wajah, itu kan ada kisah bahwasanya Nabiullah Ibrahim pernah menganggap matahari Tuhan, menganggap bintang, bulan. Tapi ketika saat jatuh ayat itu udah berarti ketemu, berarti kita itu sebetulnya mantan-mantan menyembah berhala, mantan kita. Ya sudah. Makanya kalau sudah sampai di situ mesti Allah menanamkan hati jenengan iki sifat rohim pada keluarga. Itu pasti. Mesti hati sampean iku berpikir, ya Allah kasihan lah ngoten ya. Akhirnya anak, istri, saudara kita kasih tahu. Tapi prosesnya sama dengan kita. Pertama awalnya menolak, gitu. Tapi lambat laun hidayah datang. Akhirnya sadarlah. Oke, Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi dialog atau tanya jawab, sharing-sharing. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya kita sama-sama menuju kemurnian tauhid kita. Oke, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pertanyaan. Mau masuk zona berikutnya, ma'rifatullah dalam rasa, itu yang penting saya. Iya, sudah itu lewat Surabaya, Jakarta sudah lewat ini, melalui jalan-jalan seperti tadi itu dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makrifat lewat rasa.
Rasa itu apa sih? Iman, ya. Jenengan memang kalau toh pingin sekali lebih cepat sistem kita dari atas turun ke bawah, tidak ke bawah ke caranya betul makrifat lewat rasa. Ini tidak dibutuhkan ilmu-ilmu apapun, ilmu-ilmu harus pandai baca Quran, nggak usah, al-hadis, as-sunnah, nggak usah, harus paham ilmu fikih, gampangane ngomong ilmu syariat kita itu walaupun nol putul nih loh, nggak tahu apa-apa, nggak butuh itu. Cukup dalam hati jenengan ada rasa, munculkan rasa dalam diri jenengan bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu adalah Allah. Prakteknya bagaimana? Yaitu tadi ya aku katakan, sesering mungkinlah jenengan itu berdiam diri atau wukuf, akal lepas, hati lepas keakuan diri makhluk apapun. Akhirnya keakuan Allah dalam diri jenengan mesti akan muncul. Kalau nggak muncul, paksa muncul. Cuman tadi saya katakan itu sah muncul tatkala keakuan diri sudah tiada, pun cepat nih. Nanti kan ada proses dalam hati jenengan itu maksrep gitu Pak. Nanti jenengan dimasukkan alam sing peteng, gak usah jenengan takut, udah pun jangan keluar dari situ, udah ikuti terus, nanti mesti padang. Kalau sudah keluar namanya padang, minad dzulumati ilan nur, udah pasti jenengan nggak akan pernah mau keluar. Jikalau memang tidak dikeluarkan, akhirnya ya sudah, kita ikut aja sampai sudah betul. Itu nanti ada dua Pak, tidak dikeluarkan dalam keadaan kita sudah dijemput kematian, kita dikeluarkan tetap ruhaniah hati sampai dalam keadaan terus terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan. Udah, walaupun jenengan dikembalikan lagi, posisi hati sampean selalu terang benderang, udah. Hati selalu makrifat pada Allah, selalu makrifat. Jadi inilah yang dimaksud amal yang berlandaskan wujudu siril ikhlas. Amal itu bernyawa, amal sampean bermakrifat. Yo ini lho Pak, yang bahasa syariat Allah katakan di dalam kitab Ihya, ceritanya Imam Ghazali, bukan sholatmu Ghazali, bukan karena ibadah-ibadah yang lainnya kau kumasukkan ke rahmatku, bahasa syariat surga, hanya karena ketika saat kau menulis mushaf Ihya, kau biarkan yang namanya lalat meminum mangsi di asbak. Sepele Pak nggih, padahal itu tidak sepele. Beliau makrifat pada Allah. Ada lagi, sepanjang hidupnya 21 melakukan zina, tapi mengapa? Gara-gara meminumi anjing haus, ghafarallahu laha min dunubiha wa kafir anha sayyiatiha. Ayo, hanya sepele dah, padahal perilakunya
Kan kalau kita bicara zina kan sudah mentok Pak nggih. Tapi mengapa di situ kok ya? Gara-gara ngombeni guguk anjing kehausan. Jangan yang dimaksud mengasih minum itu bukan makrifatnya itu loh pada saat itu. Terus apalagi jenengan iki segala amal itu selalu rahasianya ikhlas selalu ada. Wah luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi jenengan yang paling penting jadikan rasa sebagai pijakan jenengan jatuh pada ahad. Caranya itu tadi udah jenengan ikuti mawon. Udah kapanpun dalam keadaan apapun jenengan dilatih. Kalau kita itu duduk karena memang umur kita sudah tua Pak ya, kadang punggung ini terasa sakit kalau kelamaan ya dah, udah sambil berbaring aja, udah sambil berbaring, mudah sekali kok. Allah tidak memberatkan. Nantilah jenengan sampean rasakan, nanti terjadi maknyes dalam hati jenengan, masuk di dalam alam gelap ataukah langsung terang, urusannya Allah. Alam gelap berarti alam mukasyafah Pak, alam terang berarti musyahadah, urusannya Allah. Udah disuruh nikmati gelap dulu monggo, langsung terang nggih monggo, yang penting jangan takut. Udah aja nggih nggih nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.